guys, welcome back to my channel. Kembali di channel aku Hana Flora. So hari ini ya, sambil masak kita sambil curhat, sambil cerita, story time. Ini banyak banget yang nanyain aku, Kak gimana ceritanya ketemu sama si bawang bule? Kak gimana sih ceritanya Kak bisa mendapat bule? Kayak gitu kan. jadi banyak banget loh dari dulu yang nanyain itu. So I think hari ini aku bakalan buat story time tentang bagaimana pertemuan si Aka dengan si bawang bule ini ya. Ya. Kita sambil masak ya, Bu. Karena ini masak nasinya ini agak lama karena masaknya manual. Masak risotto. Ya. Risotto masakan Italia. Belum aku cerita gimana awalnya kita bertemu itu ya. Aku mau cerita dulu sebelumnya. Jadi dulu itu ya, namanya orang tua lah ya. Apalagi mama papaku Batak. Jadi mama papaku tuh dulu tuh selalu bilang, Nang nanti nikahnya sama orang Batak ya Nang. Nikahnya sama orang Batak ya Nang. kebanyakan orang Indonesia, orang tua Indonesia pasti pengen anaknya nikah sama yang satu suku, satu agama ya kan, yang satu, pokoknya satu budaya lah ya. Cuma aku tuh dari dulu memang jawabnya udah begini. Enggak mah, nanti aku nikahnya sama orang bule. Kayaknya aku tuh mulai suka sama orang bule itu dari tanteku. Tanteku adiknya mama yang paling kecil. Dia itu sekolah pariwisata dulunya. Jadi dia tuh waktu datang ke rumah tuh nontonnya musiknya, lagunya semuanya bahasa Inggris ya. Waktu itu zaman-zamannya Westlife, Backstreet Boy ya. Jadi dari situ mataku langsung twang. Ngelihat lah orang-orang bule itu dan wah, ganteng sekali mereka. Dari situ aku kayak mulailah suka ser-ser gitu kan sama orang-orang bule. Papaku juga coba jodohin aku sama orang Batak dulu. Terus aku bilang, enggak Pak, aku nikahnya sama orang bule. Padahal bahasa Inggris nggak bisa. Jadi suatu hari waktu aku kuliah, aku tuh kayak ditampar gitu sama pendetaku di khotbahnya. Dia bilang gini, kamu kalau mau dapat sesuatu itu harus siapkan diri dulu, perbesar kapasitasmu. Jadi waktu kau dapat, kau tak kaget katanya. terus aku bilang, iya ya, gimana mau dapat orang bule, bahasa Inggris aja nggak bisa, gimana lo mau komunikasi ya kan. Aku pikir-pikir kayak nggak masuk akal gitu mimpi ini. Akhirnya 2014 setelah aku lulus kuliah, aku pergilah ke kampung Inggris, Kediri, Pare, untuk belajar bahasa Inggris di sana selama 1 bulan. Karena rencana aku habis kuliah itu balik ke Balai ya, pulang ke kampung, kerja di sana. Aku nggak mau jadi guru, jadi aku kayak udah berencana untuk masuk ke satu perusahaan luar negeri di kampung aku yang cukup besar perusahaan ini, dan perusahaan itu harus pakai bahasa Inggris, tulis, komunikasi semuanya pakai bahasa Inggris. Bahkan waktu itu wawancaranya juga pakai bahasa Inggris. Jadi aku harus bisa bahasa Inggris ya kan. Sebelum aku ke kampung Inggris Pare itu, Januari 2014 minggu pertama itu di gerejaku selalu ada acara kita tuh harus nulis apa yang mau kita capai, apa yang mau kita inginkan di tahun 2014. Jadi aku tulis lah ya. Karena baru lulus kuliah, otomatis yang tulisan pertama adalah mau dapat kerja. Yang kedua, aku tulis mau dapat kerja dengan gaji segini. Ada itu aku tulis. Yang ketiga, aku tulis mau dapat pacar bule. Banyak lah ya permintaan ya, namanya juga cewek pengennya banyak ya. Jadi banyak lah, orang-orang cuma tulis 3, aku tuh kayaknya tulis lebih dari 15. Tulis, and then kita masukin ke dalam amplop dan dibawa ke depan, ya ditutup di dalam box, diisolasi semuanya, dan pendeta semuanya itu bakalan berdoa untuk permohonan permintaan itu gitu. 2014 akhirnya aku setelah pulang dari Pare ya, dari Kediri, aku masuk diterima di perusahaan itu, perusahaan yang aku mau. Jadi permintaan pertama dapat kerja, checklist ya. Dapet. Terus dengan gaji minimum segini, checklist dapet ya. Dijawab Tuhan. 2014 aku mulai komunikasi dengan para bule-bule di Facebook. Ya, dapetlah pacar orang bule. Ada temen juga kenalin sama teman-teman bule, dapatlah pacar bule ya kan, dapet pacar bule. 2015 Januari kita kan mau nulis lagi kan untuk permintaan 2015 di gereja. Yang permintaan 2014 itu dibalikin ke kita, terus kita buka apa aja sih yang udah terjawab gitu. Otomatis kan setahun ya, kita pasti lupa lah apa yang kita minta. 2014 tuh
aku nyeletuk gini sama adikku yang cowok, Sion. Kalian bisa follow juga, subscribe juga ini YouTube channelnya dia ya. Kalian bisa lihat di bawah juga, aku bakalan share linknya. Aku bilang dia gini, Yon, aku dijawab Tuhan loh. Permintaan aku punya pacar bule. Cuman ya punya pacar aja, nggak jadi suami. terus dia bilang gini, Ya, kau sih kak, mintanya pacar, mintanya suami dong katanya. terus aku bilang, oh ya juga ya, harusnya mintanya suami, lebih spesifik gitu. 2015 aku tulis lagi, aku ingat banget 2015 itu banyak banget yang impian atau keinginan aku yang tercapai, yang maksudnya yang dijawab Tuhan ya. Sama itu Aku tulis aku mau naik gaji dong. Terus yang kedua aku minta aku mau punya suami bule atau oriental Chinese. Aku tuh suka banget sama bule, sama orang Chinese. Aku tuh suka banget. mohon maaf. Tapi ya namanya juga selera orang yang beda-beda ya. Yang ketiga aku bilang aku mau punya motor sendiri. Karena aku kan pergi kerja harus pakai motor. Terus yang keempat aku mau liburan ke luar negeri. Aku tulis dalam kurung Dubai atau Eropa. Bodohnya Syana ini nggak pikir kalau Eropa itu kan uangnya tiketnya mahal. Dari mana duitmu? Cuman waktu itu nggak tahu apa yang aku pikirkan, aku nulis itu. aku lupa ya tepatnya kapan. Cuman di Januari itu juga aku ketemu lah sama namanya Abang Niki. Oh my god! Wow! Dia tuh kerja di perusahaan kita ya, cuman dia itu bukan karyawan perusahaan kita, jadi dia itu subkon, jadi orang yang datang untuk mission ke perusahaan kita kayak 3 bulan kerja abis itu balik, sebulan kerja abis itu balik gitu, jadi bukan orang tetap. Waktu itu temenku ada bilang gini, Nah ada bule baru lo ganteng katanya gitu kan. terus gimana? Akhirnya aku pergilah ke kantornya dia untuk melihat yang mana sih yang ganteng yang katanya ya kan. Oh, that's hot. That's hot. Nguler lah aku, pergi ke sana. Waktu itu aku ngeliat Niki. Waktu itu pertama kali aku ngeliat Niki, aku tuh asli ya, aku nggak berani sumpah maksudnya. Tapi bener-bener aku tuh dulu nggak tertarik sama yang namanya Niki. Sombong amat. Karena dulu tuh dia tuh kucel, kurus, berantakan ya, jadi nggak tertarik sama sekali aku sama Niki itu. Jadi aku bilang, oh ya mukanya baby face sih, tapi it's not my type. Jadi dulu tuh rada sombong ya, padahal muka begini aja pun. Tibalah suatu hari aku harus ke kantor atau ke office-nya temanku, ke kantor temanku namanya Kak Meli ya. Jadi waktu itu aku ke kantor Kak Meli itu karena Kak Meli ajakin untuk pergi liburan. Nah aku nggak tahu Kak Meli ini sama Niki itu satu kantor ternyata. Jadi gini nih posisinya ya, ini aku berdiri ngobrol sama Kak Meli yang duduk. Dan kalau di kantor itu kan ada pembatasnya ya, setiap kali meja itu kan ada pembatasnya. Dan di seberang itu tempat duduknya Niki. Waktu kita ngobrol, aku sadar si Niki ini ngeliatin aku. Of course dong, waktu kita ngobrol kan pasti kita bisa ngerasain dong ada orang yang ngeliatin kita, entah itu dari samping, kiri, belakang, depan. Kita pasti merasakan ada orang yang ngeliatin kita gitu. Cuman waktu itu ya dia tuh cuma ngeliatin aja, nggak berani ngobrol, nggak berani senyum, nggak berani apa. Dan aku juga karena fokus ngobrol sama Kak Meli, aku nggak merhatiin, maksudnya nggak taruh perhatian lebih ke lelaki ini ya kan. Setelah kejadian itu, si lelaki ini asli berubah sekali. Setiap kali aku lewat, karena aku sekretaris, aku harus ngelewatin kantornya dia untuk meminta tanda tangan di kepala cabang ya, kepala cabang perusahaan itu. Jadi harus ngelewatin kantornya dia. Dan setiap kali aku ngelewatin kantornya dia tuh kayak gini nih kepalanya. Muter, ngikutin sampai aku hilang. Itu tuh mungkin kalau kepala bisa muter 360 derajat, itu kepala bisa balik ke belakang. Benar-benar asli, banyak banget saksi matanya. Jadi aku awalnya pikir, ini orang kenapa ngeliatin begitu terus, ngeliatinnya sampai begitu banget, sampai muter gitu kepalanya. Ini Niki nih ya, lagi bekerja. Aku datang dari sebelah sana, jadi kepalanya gini, ke arah sebelah sana. Dan kalau aku datang dari sebelah sana, misalnya balik dari ambil tanda tangan, itu kepalanya gini. Bayangin aja itu kepala nggak sakit apa ya muter begitu. Cuman dia selalu ngeliatin, karena aku setiap hari harus bolak-balik kantor itu untuk ngantar tanda tangan, minta tanda tangan kayak gitu kan. Harus hampir setiap hari aku tuh harus bolak-balik. Belum lagi acara ngulernya ya kan. Jadi memang harus melewati yang namanya kantornya dia. Jadi aku pikir-pikir kok aneh nih orang bisa ngeliatin begitu ya kan. Kutes lah suatu hari. Pernah itu dia tuh lagi fokus kerja, nggak sadar aku lewat. Fokus kerja, terus aku setiap kali aku lewat dan dia tidak memperhatikan aku tuh kayak buat suara-suara.
entah kaki lah, nyanyi lah di koridor. Ya sampai akhirnya dia sadar, akhirnya dia ngeliatin aku lagi gitu. Dan nunggu setiap kali aku mau pulang ke kantorku, harus ngeliatin kantor dia, ngeliatin lagi. Jadi dari situ aku ngerasa, you like me ya? Kayak, oh kau tertarik sama aku ya? Gitu. Kejadian itu tuh kayak berminggu-minggu kayaknya, 2-3 minggu tuh seperti itu terus. Tapi lelaki ini tidak mengajak aku ngobrol, tidak say ciao, tidak mengajak aku ngobrol lah ya. Jadi ya aku pun tak ngajak ngobrol lah, karena kan gengsi kok, cewek, tak mau lah aku kan. Dan aku juga maksudnya belum terlalu tertarik gitu sama dia waktu itu. Akhirnya pada suatu hari ada acara di kantor, acara karnaval party gitu kan, karena di kantor kita tuh lumayan sering ngadain party dulunya. Jadi datanglah aku ke party itu, karnaval party itu. Dia datang juga sama temannya, aku datang sama teman-temanku, dia datang sama teman-temannya. Dan waktu itu dia duduk di sebelahku, tapi dia nggak ajak aku ngobrol. Aku pun gak ajak dia ngobrol, aku sibuk ngobrol sama temanku, dia sibuk ngobrol sama temannya, padahal pentasnya di sebelah sana, tapi aku tidak berani lihat dia. Maklum, aku tuh Asli, aneh banget kalau misalnya ketemu sama cowok yang ini kayaknya cowoknya suka sama aku. Cuma kayak malu-malu gitu, padahal gak tau, biasanya malu-maluin, tapi malu-malu jadinya ya. Akhirnya waktu kita pindah ke aula, karena acaranya udah mau dimulai, kita pindah ke aula, banyak banget cewek-cewek minta foto sama dia. Dan aku jadi tukang fotonya. Jadi tukang fotonya, setiap kali cewek, fotoin dong. Ya aku tukang foto. Dah, mau lagi? Iya, nanti pose, kayak gitu. aku tukang fotoin. Tibalah di saat-saat menggentingkan. Akhirnya karena aku nggak minta foto sama dia, karena aku tidak terlalu tertarik sama dia waktu itu. Jadi aku tidak minta foto sama dia. Terus dia bilang gini, mau nggak kita foto bareng gitu? Dia, si abang yang ngajakin kita foto. Mau nggak foto bareng? Ah, sama aku bilang. Iya, sama kamu foto bareng. Oh, ya udah. Oh, boleh. Akhirnya kita foto bareng lah berdua. Habis itu ada datang temennya satu lagi, foto bareng lah bertiga. Setelah dia memberanikan diri untuk mengajak aku foto bareng, barulah dia memberanikan diri untuk ajak aku ngobrol. Kenalan, Hana, Niki, bla bla bla. And then ini kejadian lucu banget deh. Dia ngajak aku ngobrol, terus dia bilang, mau dance gak? Karena di situ di aula itu ada dance floornya, jadi kita bisa ngedance di situ. Ada yang main musik di situ, jadi kita bisa dance, banyak yang ngedance di situ. Terus dia ajak aku dance ya. Aku kira dia ini pintar ngedance. Dengan pedenya dia ajak aku dance ya kan. Datanglah kita set. Dan waktu aku lihat abang itu ngedance, seketika aku langsung ilfil sama dia. Karena dia, ya ampun, jelek banget waktu ngedance. Udah deh, stop aja ngedance, jangan ngedance. Akhirnya aku kayak buat alasan, ya udah kita minum aja yuk, nggak usah ngedance. Akhirnya kita pergilah ya, pergi keluar minum, ambil minum, ngobrol sedikit. Habis itu aku nggak tahu bagaimana, akhirnya aku nggak ngobrol lagi sama dia. Aku pergi keluar, ngobrol lagi dengan orang-orang bule yang lainnya, cowok bule yang lainnya. Aku tidak memperhatikan dia lagi karena pada saat itu aku ilfil melihat dia ngedance begitu ya, saudara-saudara. Kalian asli kalau kalian lihat itu dia ngedance bagaimana, langsung kayak ubur-ubur, tau gak sih, kayak gitu dance-nya. Kan aku bingung gimana aku mau ngedance ya. Nah setelah party itu kan udah selesai, jadi kita balik masing-masing. Aku main sama yang lain, dia balik ke kamarnya. Jadi kita nggak ada komunikasi, nggak ada komunikasi lah, cuma itu doang komunikasinya. And then keesokan harinya, besoknya di kantor, aku bilang gini, karena ada sebagian waktu foto-fotoin dia dan cewek-cewek itu pakai kamera aku, pakai HP aku. Jadi aku harus kirim ke dia atau harus kirim ke cewek-cewek itu kan fotonya, kali aja mau jadiin koleksi sama dia, pikirku waktu itu. Jadi aku karena tidak ada WhatsApp, tidak ada nomornya, tidak ada emailnya ya.
Jadi aku minta sama Kak Meli karena kan dia satu kantor, maksudnya duduknya sebelahan. Jadi aku tanya sama Kak Meli, Kak, mintain dong emailnya Niki untuk aku kirim foto-foto dia sama cewek-cewek ini waktu di karnaval. Aku bilang gitu kan. Terus Kak Meli balas yang gini, Han, kata Niki kirim aja ke WhatsApp-nya dia. Aku langsung, ngapain ke WhatsApp-nya? Ini masih mau minta nomor HP ku. Pikirku waktu itu kegeeran. Mohon maaf nih, kakak memang agak kegeeran waktu itu ya. Udah kalau gitu minta aja nomor WhatsApp-nya. Jadi aku mintalah WhatsApp-nya. Mulailah aku chat dia. Hai Niki, ini aku Hana. Aku mau kirim fotomu. Aku dapat nomormu dari Kak Meli. Begini dan aku mau kirim fotomu di karnaval kemarin. Aku bilang gitu kan. Terus aku kirimlah foto-foto ini ya. Dan foto aku sama dia waktu itu belum aku kirim. Jadi oh iya. Terus dia tanya, foto aku sama kamu mana? Kok nggak ada? Katanya gitu kan. Oh iya udah, aku kirim lagi. Terus dia bilang, cantik katanya gitu. Dia balas cantik. Terus aku mulai modusnya masuk set. Cantik. Siapa yang cantik? Aku atau fotonya? Aku kalau inget sumpah asli menggelikan kenapa aku bisa chatting dia bilang dia seperti itu. Terus katanya kamu yang cantik. Aku langsung kayak wah gila, aku yang cantik. Oh iya makasih ya. Mulai dari situ dia mulai chat aku, mulai kayak tiap hari chat, apa kabar, lagi ngapain, udah sarapan belum, kayak gitu gitulah. Aku berpikirnya kita masih teman karena kan belum ada sistem tembak menembak ya. Belum ada sistem pernyataan cinta waktu itu. Jadi aku juga waktu itu tanya sama dia, kamu itu agamanya apa? Terus kamu itu gimana? Punya pacar apa enggak? Punya istri apa enggak? Kan takut kalau dia udah punya istri di sini kan aku nggak tahu ya. Punya istri apa enggak? Terus pokoknya interogasinya lumayan banyak lah aku waktu itu. Banyak pertanyaan itu kita tetap saling komunikasi. Akhirnya tibalah waktunya dia pulang ke Indonesia, pulang ke Italia karena kan dia kan cuma mission, kayak cuma sebulan balik, 3 bulan balik. Jadi waktu itu dia udah 3 bulan di Indonesia. Jadi Maret itu aku ingat banget, Maret dia harus pulang ke Italia, pulang ke Italia. Waktu itu kita baru deket, baru seminggu deket ya. Proses lihat-lihatannya itu lama, sebulan. Tapi deketnya baru seminggu. Abis itu abang udah balik lagi ke negaranya. Jadi aku nih kan agak-agak ya percaya ke tidak percaya gitu ya. Dia bilang gini waktu dia mau pulang. Dia bilang, ya, aku mau pulang hari Jumat, aku ingat Jumat. Jadi kita harus menjalani ini kayak long distance relationship, LDR katanya. LDR, terus aku bilang, kita LDR, aku bilang, emang kita pacaran? Aku bilang gitu, emang kita pacaran? Terus katanya, lah emang kita selama ini gak pacaran? Kayak gitu kan. Terus bilang, emang kok ada tanya, kau mau jadi pacar aku apa enggak? Kan gak ada, aku bilang gitu kan. Terus, jadi makanya selama ini aku pikir kita itu teman. Jadi katanya, emang aku harus tanya ya? Kamu jadi pacar aku apa enggak? Soalnya kalau orang-orang Eropa kayaknya gak ada lah yang kayak gitu kali. kayak gitu kan, jadi gak ada sistem penembakan di sini, menurut dia ya. jadi aku bilang, gak bisa. Kalau di Indonesia harus ditembak dulu bang. Harus ditembak, baru jelas ini hubungannya ini teman kah, pacaran kah, hubungan tanpa status kah. Ini sekarang kita ini jadi kayak hubungan tanpa status. Jadi aku bilang tidak bisa, kau harus tembak aku dulu, nyatakan cinta dulu, tanya dulu aku mau jadi pacarmu apa enggak. Jadi katanya, oh ya udah kalau gitu, kau mau jadi pacar aku apa enggak? Itu tanya juga di SMS, di WhatsApp bu. Jadi aku bilang, oh ya udah kita pacaran. Jadi kita pacaran lah waktu itu, mulai official lah setelah dia menyatakan cinta itu tanggal 25 Maret. Setelah itu seminggu kemudian dia balik ke Italia. Waktu dia balik ke Italia itu ya, aku terus terang karena hubungan LDR itu tidak terlalu percaya. Jadi waktu dia balik ke Italia, walaupun kita dibilangnya sudah pacaran ya secara official, tapi aku tuh tetap bilang ya kalau kau mau mendua aku tak nampak gitu kan. Dan aku di sini juga masih kayak chatting juga, masih ngobrol juga sama bule-bule yang lain gitu. Jadi aku ya kalau kau serius ya Tuhan pasti kasih lihat kau serius. Tapi kalau misalnya kau tidak serius ya Tuhan pasti jauhkan gitu ya. Kalau kau baik itu pasti Tuhan dekatkan, kalau kau jahat itu pasti Tuhan jauhkan. Jadi itu saja yang aku pegang dalam hidupku. Setelah dia pulang ke Italia, ya aku dengan situasi dan kondisi yang tidak terlalu percaya, maksudnya yang masih kayak
santai aja, jangan dibawa hati ya, jangan terlalu diresapi gitu rasa cinta ini karena baru seminggu jadian Bu, dan dia sudah pulang lagi ke Italia, jadi ya dibawa santai saja lah ya. Kalau misalnya kau mendua di sana ataupun lama-lama jadi tidak ada komunikasi gitu ya, jadi tidak terlalu sakit gitu, jangan terlalu diambil hati. Jadi itu yang aku terapkan di dalam otak aku ini, dalam pikiran aku. Sama dia ini kayak setiap hari video call ya, pagi-pagi, karena kan Indonesia dan Italia itu beda 6 jam. Jadi kalau jam 6 pagi di Indonesia, di sini tuh jam 12 malam. Jadi setiap kali aku bangun pagi mau berangkat kerja, dia tuh selalu video call aku. Jam 12 malam dia bangun, ya setting alarm, bangun video call aku, ngeliatin aku make up. Waktu di motor juga aku taruh aja itu di dalam jok motor ya, handphone bukan jok motor yang itu tau kan yang kayak kantong di depan stang itu, taruh di situ motor, terus aku jalan nih sampai di kantor video call. Pokoknya gitu aja lah kehidupan aku selama waktu kita pacaran LDR ya. Aku tahu dia itu yakin aku untuk menikahi dia atau tidak, itu bakalan aku buat di video selanjutnya, karena ini ceritanya agak sedikit aneh gitu. Jadi aku bakalan ceritakan ini nanti di episode selanjutnya, jadi stay tune ya buat kalian yang penasaran gimana akhirnya kita bisa menikah ya. Dan akhirnya aku yakin bahwa dia the one and only pada saat itu. Jadi tips buat kalian yang pengen dapet suami bule, yang pertama, perbesar kapasitas, persiapkan diri dulu. Persiapkan diri itu dari apa Kak? Ya bahasa Inggris, Beb. Jadi kalian harus belajar bahasa Inggris. Kalian bisa mulai chat dengan orang-orang bule. Ya banyak lah sekarang sarana internet itu banyak banget. Dulu aku ingat banget ya, waktu aku chatting sama temenku orang bule, itu aku punya 2. Jadi maksudnya aku video call di handphone, video call, tapi di sebelah aku itu laptop Google Translate. Jadi setiap kali aku ngobrol dan aku nggak tahu artinya, aku Google Translate dulu, and then baru aku read, aku kasih tahu, tunggu ya, wait, aku search dulu ya di Google, baru aku ngomong sama dia. Jadi itu nekatnya dulu aku untuk belajar bahasa Inggris, sampai waktu video call juga muka tembok aja walaupun ada Google Translate di sebelah. Dan juga ya teman-teman, kalian tuh harus tahu orang-orang bule itu ngerti kalau itu tuh bukan bahasa ibu kita, bukan our mother language. Jadi kalau kita pakai bahasa Inggris salah, itu mereka paham, mengerti gitu. Jadi jangan malu untuk salah kalau ngomong bahasa Inggris. Coba aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mereka juga kadang-kadang ada yang berantakan juga bahasa Inggrisnya. Jadi mereka juga sadar kok, mereka juga tahu. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, jangan malu, coba aja bahasa Inggris ya. Dan juga yang kedua, ini aku dari sepengetahuan aku lah ya, maksudnya dari sepengalaman aku lah ya, mereka suka cewek yang pede. Kalian harus lihat tampil apa adanya ya, kalian harus jujur juga ya, kalian harus jujur, harus kasih tahu gimana kalian sebenarnya, maksudnya dari percakapan kalian, dari bahasa tubuh kalian, jangan jaga-jaga image, jangan merubah diri ya, jadilah diri kalian sendiri. Mereka bisa melihat kok ini orang palsu kah atau tidak gitu. Kalian harus jadi diri sendiri. Yang ketiga, berdoa gini. Asli itu berdoa, maksudnya nggak muluk-muluk sih. Kalau misalnya kalian mau sesuatu, kalian pasti berdoa, mohon sama Tuhan, aku mau ini nih, Tuhan pasti dekatkan. Kalau misalnya Tuhan merasa itu baik dan kalian sanggup dan kalian cocok, pasti Tuhan dekatkan. Tapi kalau menurut Tuhan itu nggak baik buat kamu, atau Tuhan merasa kamu tidak siap, Tuhan pasti kasih waktu, atau mungkin jawabannya tidak, atau tunggu. Jadi kalian harus mempersiapkan diri, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan ilmu pengetahuan ya kan. Karena tinggal di luar negeri ini, geng, aku kasih tahu ya, ngeri-ngeri sedap, maksudnya enak-enak sedap, maksudnya sedap-sedap tapi tak enak juga gitu. Bakalan kasih tahu ya, kenapa aku bilang tinggal jauh dari negara Indonesia tercinta itu dibilang enak tapi tak enak juga gitu. Enak, ngeri-ngeri sedap, bukan ngeri-ngeri sedap sih, pokoknya ngeri-ngeri sedap gitulah. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian. Jadi itu tips kakak ya. Dan untuk masalah muka ya, kalian cantik atau tidak, itu tak masalah, karena aku ingat kali ya, dulu waktu aku pergi ke Malaysia, aku dulu punya pacar orang luar di sana ya. Jadi aku waktu ke sana, ada ibu-ibu di bandara nih waktu kita mau pulang, ada ibu-ibu ya, ibu-ibu ini orang Indonesia. Dia pikir aku ini orang Malaysia dulunya. Jadi waktu kita ngantri ini, ibu-ibu ini bilang gini, bahasa orang Indonesia ya, bukan bahasa logat Batak. Dia bukan orang Batak, aku nggak tahu dia orang apa, ibu-ibu ini. Terus dia bilang gini, cowoknya ganteng ya, ceweknya kayak ini mau kayak pembantu. Kalau kayak gini, muka-muka kayak gini nih di Indonesia banyak katanya. sakit
Bu, saya ini orang Indonesia juga, Bu. Aku dan temanku dengar kayak, mak kurang ajar kali Bu ini. Bilang, tapi memang banyak sih ya yang bilang kayak Istri-istri orang bule itu banyaknya kayak pembantu gitu mukanya kayak pembantu. mungkin bisa jadi tips juga ke kalian kalau kalian mau jadi mau dapat orang bule mukanya harus kayak pembantu dulu, geng. Bercanda. Aku ingat kali lah ibu itu ngomongnya kayak gitu. Dia bilang, ih kalau kayak gini banyak kali di Indonesia kayak pembantu mukanya. Kan aku langsung kayak, padahal waktu itu udah cantik kakak ini, udah make up, udah pakai alis, udah pakai kacamata, dibilangnya macam pembantu. Tapi ya memang mukanya kayak gini, macam mana ya? Aku ya mungkin itu bisa jadi tips tambahan kalian ya teman-teman, buat yang mau punya suami bule. Mungkin kalian bisa merubah muka kalian jadi agak sedikit kayak pembantu. Aku bukan yang bermaksud untuk menyepelekan muka pembantu dan lain-lain, tidak. Tapi memang itulah banyak yang dikatakan orang-orang pada umumnya ya. Katanya muka-muka istri orang bule itu mirip-mirip pembantu kayak gitu. Tapi sebenarnya muka pembantu itu kayak apa sih? Muka-muka pembantu itu kayak gini. Cantik itu kan relatif ya. Ya bagi kalian tak cantik, tapi bagi orang lain cantik ya kan. Nggak boleh kayak gitu lah, body shaming tak boleh. Siapa ibu itu yang kemarin ngomongin aku mukanya kayak pembantu di airport? Tolong Anda bertobat. Jadi itu aja lah ya tips dari kakak. Kalian stay tune untuk cerita-cerita selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan ya, jawaban atau pertanyaan atau jawaban pertanyaan terus dijawab sendiri. Terus kalau kalian punya pertanyaan atau komentar saran, kalian bisa komen di bawah. Kira-kira kalian atau ibu-ibu yang nikah sama bule ya, tolong kasih tahu aku kalian tuh dapat komentar apa-apa saja sih dari orang-orang di sekitar kalian, karena aku banyak banget dapat komentar yang tidak enak, dan ini aku bakalan share nanti di video-video selanjutnya. Oke, stay tune. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Aku udah selesai masak juga, kita tinggal tunggu si abang aja makan ya. Jangan lupa di subscribe lah dulu. Karena banyak kali yang nonton ini tapi tak di subscribe. Subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, I'll see you in the next video. Bye.